Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Izzatul Amelia dengan NIM 231101040013 dari Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI, tugas membuat PPT interaktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran dan modul ajar di MI atau SD berbasis moderasi beragama. Baik, di sini yang pertama yaitu prinsip perencanaan pembelajaran. Ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip perkembangan, yang kedua prinsip perbedaan individu, yang ketiga prinsip minat dan kebutuhan anak, yang keempat prinsip motivasi. Baik, yang pertama yaitu prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Pada setiap tahap perkembangan anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada waktu pemilihan bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. Baik, yang kedua yaitu prinsip perbedaan individu. Dalam merancang pembelajaran perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu. Setiap anak itu memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, guru itu perlu memperhatikan karakteristik setiap anak untuk memberikan bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas yang pembimbingan belajar anak. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip minat dan kebutuhan anak. Dalam merencanakan pembelajaran, guru itu perlu mempertimbangkan prinsip minat dan kebutuhan anak. Karena setiap anak itu mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru itu perlu mempertimbangkan bahan ajar dan penyampaian sedapat mungkin, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu prinsip motivasi. Motivasi itu memiliki peranan yang cukup besar dan penting dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa itu melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang poin kedua yaitu komponen dalam perencanaan pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, dan yang kedua materi, ketiga metode atau strategi, yang keempat penilaian. Yang pertama yaitu tujuan. Hal pertama bagi seorang guru dalam melakukan pengajaran yaitu harus mengetahui apa sih tujuan belajar yang akan dicapai itu, karena tujuan belajar merupakan landasan bagi seorang guru untuk membuat perencanaan yang akan menjadi hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu materi. Selain tujuan, komponen esensial kedua yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu materi ajar. Menurut Wahab 2016, materi merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, isi, proses, atau keterampilan. Kemudian, yang ketiga yaitu metode atau strategi. Metode adalah jalan atau cara, dan menurut Winarno Surahmat 1976, metode adalah cara yang di dalamnya itu fungsinya merupakan alat untuk mencapai satu tujuan, atau menyampaikan bahwa metode pembelajaran adalah cara dalam menyajikan atau menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan, isi atau materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang keempat yaitu penilaian. Penilaian adalah proses, cara memberikan nilai. Trianto 2014 mengungkapkan
bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu gimana sih caranya kita itu membuat modul ajar berbasis moderasi beragama? Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu menyusun materi yang inklusif. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dan yang terakhir yaitu menyusun evaluasi yang mengukur sikap dan pengetahuan. Baik, mungkin cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.